Dengan saya sendiri Tera Puspita dengan NIM 63230643. Saya Sakoginarisa Juta dengan NIM 6323099. Saya sendiri Sima Paugia dengan NIM 6323091. Dan saya Delta Siliani dengan NIM 6323104. Dan saya Nabila Citra dengan NIM 632300798. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis anggaran penjualan pada PT Mayora Indah Tbk. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam ke penjelasan mengenai analisis anggaran penjualan pada PT Mayora Indah Tbk, berikut ini adalah penjelasan mengenai latar belakang yang mendasari pentingnya penyusunan anggaran penjualan pada kali ini. Anggaran penjualan adalah perkiraan penjualan perusahaan selama periode waktu tertentu berdasarkan berbagai macam faktor, termasuk tren pasar, situasi ekonomi, persaingan, dan strategi pemasaran. Mempersiapkan anggaran penjualan yang lebih akurat membantu bisnis mencadangkan sumber daya secara optimal, menghindari limbah, dan meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Oleh karena itu, pemahaman secara menyeluruh tentang konsep, metode, dan teknik untuk membuat sebuah anggaran penjualan sangat diperlukan bagi semua perusahaan untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan yang diharapkan. Setelah mengetahui latar belakang, di sini terdapat 3 rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan pada kali ini. Untuk rumusan yang pertama yaitu bagaimana proses perhitungan anggaran penjualan yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk dengan menggunakan metode least square dan semi average. Lalu rumusan masalah yang kedua, bagaimana hasil peramalan penjualan di PT Mayora Indah Tbk untuk periode mendatang menggunakan metode least square dan semi average. Dan untuk rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana peran data penjualan sebelumnya dalam menentukan estimasi penjualan mendatang pada PT Mayora Indah Tbk. Lalu, berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka tujuan makalah ini adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui proses perhitungan anggaran yang dilakukan oleh PT Mayora Indah Tbk dengan menggunakan metode least square dan semi average. Lalu yang kedua, untuk menganalisa hasil peramalan penjualan PT Mayora Indah Tbk dalam 5 tahun ke depan dan metode manakah yang lebih efektif. Lalu tujuan yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi peran data historis penjualan dalam memperkirakan penjualan di masa depan pada PT Mayora Indah Tbk. Dan di sini ada metode pengumpulan data. Dalam penulisan kali ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder. Diperoleh dari laporan tahunan perusahaan mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yang bisa diakses melalui situs resmi BEI atau yang biasa disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber data yang terpercaya yang berkaitan dengan topik pembahasan kali ini, yaitu mengenai penyusunan anggaran penjualan PT Mayora Indah Tbk. Data sekunder dipilih karena topik yang diangkat bersifat teoritis dan membutuhkan landasan pustaka yang kuat untuk mendukung analisis. Seluruh sumber yang digunakan telah diseleksi berdasarkan kredibilitas dan kesesuaiannya dengan fokus kajian dalam makalah ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas definisi dari penganggaran perusahaan. Penganggaran perusahaan adalah proses perencanaan dan pengendalian terhadap pengeluaran serta pendapatan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan menghasilkan laba yang optimal. Dalam proses ini, manajer perusahaan menyusun rencana pengeluaran untuk berbagai aktivitas seperti produksi, penjualan, dan kegiatan operasional lainnya.
Di saat yang sama, mereka juga memperkirakan pendapatan yang akan diperoleh dari seluruh kegiatan tersebut. Hal ini berjalan dengan yang disampaikan oleh absensi pada tahun 2022 dan KOT pada tahun 2022 bahwa penganggaran membantu perusahaan dalam mengontrol aktivitas keuangan dan mengarahkan strategi bisnis. Selain itu, Haldi et al. Pada tahun 2023 juga menambahkan bahwa penganggaran berperan penting sebagai alat evaluasi serta kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, mari kita lihat definisi anggaran penjualan dari beberapa pakar. Menurut Munandar, anggaran penjualan adalah rencana rinci tentang penjualan di masa depan, mencakup produk, harga, dan lokasi penjualannya. Sedangkan menurut Sofyan Safri Harahap, menjelaskan bahwa anggaran penjualan merupakan bagian dari perencanaan keuangan yang disusun berdasarkan skala usaha, kemampuan produksi, dan gaya manajemen. Dari beberapa definisi ini, dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran penjualan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kapasitas produksi, sumber daya manusia, dan target pasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi peran dan fungsi anggaran penjualan. Yang pertama adalah pemasaran. Strategi seperti promosi, harga, dan segmentasi pasar akan sangat menentukan besarnya proyeksi penjualan. Yang kedua yaitu dari sisi keuangan. Perusahaan perlu menganalisis kondisi keuangan saat ini untuk merancang strategi ke depan. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Kondisi makro seperti inflasi, suku bunga, dan daya beli masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap akurasi anggaran. Jadi, semua faktor ini harus dianalisis secara mendalam agar anggaran penjualan yang dibuat benar-benar realistis dan relevan. Penganggaran memiliki berbagai fungsi penting. Yang pertama, sebagai alat perencanaan, di mana semua aktivitas perusahaan direncanakan dengan landasan riset dan kajian. Kedua, yaitu sebagai alat pengorganisasian untuk mengatur hubungan antara individu dan unit dalam organisasi. Dan yang ketiga, sebagai alat pengendalian, di mana manajemen memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara efisien sesuai tujuan. Dan yang keempat yaitu sebagai alat pengawasan. Di sini penganggaran digunakan untuk mengevaluasi hasil kegiatan serta memastikan bahwa semua tujuan tercapai dengan baik. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat karakteristik dari anggaran itu sendiri. Pertama, keuntungan potensial unit perusahaan dapat diperkirakan melalui anggaran. Yang kedua, selalu dinyatakan satuan moneter, walaupun jumlah moneter tersebut mungkin didukung dengan jumlah satuan yang non-moneter. Contohnya, unit yang terjual atau unit yang diproduksi. Yang ketiga, yaitu selalu meliputi kurun waktu 1 tahun. Kan hasil dari perjanjian manajemen bahwa manajer telah mengetahui lalu menyetujui untuk setuju dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan dari anggaran yang telah ditentukan tersebut. Yang kelima, yaitu setiap usulan terlebih dahulu diperiksa kemudian disahkan, diparaf dan disetujui oleh individu yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari suatu organisasi atau perusahaan dari pembuatan anggaran. Yang keenam yaitu jika sudah disetujui, anggaran dapat direvisi jika memenuhi persyaratan tertentu saja. Dan yang terakhir yaitu secara periodik, kinerja keuangan yang aktual akan dibandingkan dengan anggaran. Dan setiap terdapat perbedaan yang harus dianalisa lalu dijelaskan. Selanjutnya di sini ada penelitian terdahulu di mana penelitian
oleh Suwatrian et al. Pada 2024 yang berjudul Analisis Peramalan Penjualan dengan Metode Least Square pada UMKM Mantul Bakso Tusuk menunjukkan bahwa adanya peningkatan penjualan setiap bulannya, yang menunjukkan efektivitas metode ini dalam meramalkan penjualan UMKM. Yang kedua yaitu penelitian yang diteliti oleh Nurjanah Lia dan Susanto Agua Rahmat pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Penyusunan Anggaran Penjualan UMKM Kuliner Seblak Rancai Cake, menunjukkan bahwa metode semi-average dapat menggambarkan naik turunnya laba perusahaan di masa yang akan datang. Sini ada gambaran umum perusahaan pada PT Mayora Indah Tbk atau perseroan. Didirikan pada tahun 1970 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini produk perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Selanjutnya di sini pada penelitian kami menggunakan dua metode perhitungan anggaran penjualan, yaitu metode least square dan metode semi-average. Oke, di sini ada data penjualan PT Mayora Indah Tbk selama 6 tahun terakhir. Di sini ada pencatatan dari tahun 2019 hingga 2024, di mana total secara keseluruhannya yang PT Mayora Indah Tbk peroleh selama 6 tahun terakhir ini berjumlah 175 triliun 635 miliar 615 juta 176.240 rupiah. Nah, di sini selanjutnya ada analisis dan perhitungan anggaran penjualan pada PT Mayora Indah Tbk dengan metode least square, di mana metode peramalan kuadrat terkecil atau yang biasa disebut sebagai metode least square atau least square method adalah metode peramalan yang menggunakan persamaan linier untuk menemukan garis paling sesuai untuk kumpulan data lama guna mengetahui data yang akan datang. Menurut Bujiowono pada tahun 2007. Metode least square merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series yang mana dibutuhkan data di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa yang akan datang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Nah, di sini ada caranya, di mana Y itu adalah variable dependent, yaitu A plus B X, di mana A yaitu nilai konstanta ditambah jumlah regresi, di mana X yaitu variabel independennya atau periodenya. Menentukan nilai konstanta yaitu jumlah Y variabel dependen dibagi jumlah data. Cara mencari jumlah regresi yaitu jumlah XY variabel dependen dan independen dibagi dengan jumlah variabel independen pangkat 2. Baik, selanjutnya di sini ada perhitungan pada metode least square. Sini ada tabel di mana N itu adalah urutannya dan tahun dari kita mengambil data dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Lalu di sini ada Y-nya itu penjualan dengan nominal setiap tahunnya yang berbeda. Dan ada X ini kita ambil karena kita memakai data 6 tahun, maka 6 itu kan genap. Jadi nilai tengahnya itu pada nomor 4 tahun 2022. Kini X-nya kita taruh 1 dan ke atasnya itu menjadi negatif 1, selanjutnya negatif 3 dan selanjutnya lagi negatif 5. Maka untuk ke bawahnya 2023 menjadi 3, X-nya 2024 menjadi 5,
untuk nilai X-nya. Lalu selanjutnya ada tabel XY, di mana XY ini adalah hasil perkalian dari X yang dikalikan dengan Y. Misalnya 2019 X-nya negatif 5, maka dikalikan dengan Y dengan nominal 25026 sekian, maka X-nya menjadi 125133 sekian. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, setelah di sampingnya ada tabel X kuadrat. X kuadrat ini adalah X, nilai X yang dikuadratkan. Di sini misalnya 2019 negatif 5, maka X kuadratnya adalah 25. Kemudian dalam menganalisis peramalan penjualan pada periode-periode berikutnya, kita menggunakan formulanya itu sebagai berikut. Di sini ada tabel yang berisikan A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Maka A sama dengan tadi kita sudah ketahui sigma Y-nya tabel sebelumnya, yaitu 175635 sekian dibagi dengan N itu jumlah tahunnya 6 tahun yang kita ambil, maka hasilnya 29272 sekian. Lalu untuk mencari B-nya yaitu sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Maka B tadi sigma XY-nya yaitu 79020 sekian dan dibagi dengan sigma X kuadrat yaitu 70. Nominal ini dari tabel sebelumnya ya. Maka hasilnya adalah 1129858014868. Lalu selanjutnya ada Y. Y sama dengan A plus B kali X. Tadi nilai A-nya sudah kita ketahui, yaitu 29272 sekian, maka ditambah dengan B-nya. B-nya yang tadi sudah kita ketahui juga ya, yaitu 1128858 sekian. Maka nanti dikalikan dengan nilai X-nya. Selanjutnya, berdasarkan formula di atas, kita dapat menggunakan untuk menghitung nilai tren atau perkiraan volume penjualan atau nilai X pada periode-periode berikutnya. Ya, ini kita akan meramal untuk periode 25 sampai dengan 2030. Nah, berikut cara perhitungan nilai tren untuk peramalan penjualan periode 25 sampai dengan 2030. Pertama ini ada 2025, di mana rumusnya seperti tadi, 29272 sekian ditambah dalam kurung 1128 sekian dikalikan 7, maka hasilnya adalah 37174 sekian. Untuk tahun 2026, maka di sini ada tabelnya ya untuk keterangannya. Kita peringkas untuk 2025, nilai X-nya atau penjualannya adalah 37174 sekian. Dan untuk 2030 yaitu 48463 sekian. Setelah kita mengetahui perkiraan volume penjualan pada periode 25 sampai dengan 2030, kita akan melakukan perhitungan pada metode least square dalam ramalan penjualan pada periode tersebut. Tadi kita sudah ketahui nilai Y-nya, di mana 2025 nilai Y-nya sama dengan 37174 sekian dan seterusnya. Maka nilai X-nya yaitu untuk 2025 nilai X-nya 7, 2026 nilai X-nya 9, 2029 nilai X-nya 11 dan seterusnya. Maka sigma dari X yaitu 72. Nah, yang di sini sama caranya seperti sebelumnya, di mana ada XY. XY ini hasil perkalian dari X dan Y. Seperti 2025 contohnya. Nilai X-nya 7 dikalikan dengan Y-nya yaitu 37174 sekian. Maka hasilnya adalah 260222 sekian. Begitupun seterusnya. Dan selanjutnya ada X kuadrat, di mana X kuadrat ini adalah nilai X yang dikalikan dengan nilai X lagi. Maka itu akan menjadi nilai X kuadrat. Contohnya 2025 nilai X kuadrat X-nya 7, maka nilai X kuadratnya 49. Itu pun dengan seterusnya.
Nah, pada perhitungan di atas terlihat prediksi penjualan produk milik PT Mayora Indah Tbk yang terus meningkat pada periode tahun 2025 sampai dengan 2030. Dengan begitu, pemilik usaha dapat menggunakan angka-angka ramalan penjualan tersebut sebagai target angka penjualan untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga angka penjualan PT Mayora Indah Tbk dapat terus meningkat dalam setiap periodenya. Maka, hasil kesimpulan dari perhitungan metode least square ada 4 poin di sini. Yang pertama, terdapat tren pertumbuhan penjualan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai koefisien atau B bernilai positif, yang berarti menjadi terus meningkat dalam setiap periodenya. Maka, hasil kesimpulan dari perhitungan metode least square ada 4 poin di sini. Yang pertama, terdapat tren pertumbuhan penjualan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai koefisien atau B bernilai positif, yang berarti menjadi peningkat penjualan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan kinerja perusahaan yang terus berkembang selama periode analisis. Yang kedua, model regresi linear sederhana yang diperoleh cukup representatif dalam menggambarkan pola pergerakan penjualan. Persamaan tren dihasilkan mampu memberikan estimasi penjualan untuk tahun-tahun berikutnya dengan tingkat kepercayaan yang cukup baik, mengingat data yang digunakan bersifat stabil dan linear. Poin yang ketiga, metode least square terbukti efektif dan praktis untuk diterapkan dalam analisis peramalan berbasis data historis. Keunggulan metode ini terletak pada kemudahan perhitungannya, serta kemampuannya dalam mengidentifikasi arah tren secara kuantitatif. Yang keempat, hasil peramalan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan strategis, seperti penganggaran, produksi, distribusi, dan pengelolaan stok, khususnya dalam menghadapi permintaan pasar yang terus berkembang. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis dan perhitungan anggaran penjualan pada PT Mayora Indah Tbk dengan metode semi-average. Metode setengah rata-rata yang lebih dikenal dengan nama semi-average method merupakan metode peramalan yang bersifat objektif untuk memberikan sebuah data prediksi dengan mengkalkulasi tren yang telah terjadi. Metode semi-average ini dimaksudkan dengan cara untuk menentukan model tren selain menggunakan cara kuadrat terkecil. Pada metode ini, dari sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama. Jika jumlah datanya ganjil, maka data yang di tengah dapat dihilangkan atau dapat dihitung dua kali. Dikutip oleh Novitasari. Metode tren setengah rata-rata menentukan bahwa untuk mengetahui fungsi Y, keberangan A plus BX. Semua data historis dibagi menjadi dua kelompok dengan jumlah anggota masing-masing sama. Di sini ada keterangan Y sama dengan A plus BX. Keterangannya adalah Y sama dengan penjualan atau variabel terikat atau independen, lalu A adalah rata-rata kelompok yang tahun tengahnya dijadikan periode dasar. B, selisih antara rata-rata kelompok 2 dan rata-rata kelompok 1 lalu dibagi dengan jumlah data periode. Lalu X adalah variabel bebas atau dependen. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan metode semi-average. Di sini terdapat tabel tahun, lalu penjualan, total, dan rata-rata, lalu X. X ini adalah jumlah variabelnya. Di sini, saya menggunakan tahun 2019 sampai 2024. Ini adalah data penjualan yang telah kami dapatkan dari IDX. Untuk cara perhitungannya adalah, karena ini metode semi-average, jadi di dalam 6 tahun ini dibagi 2 dengan 3 tahun. Jadi, setelah 3 tahun dijumlahkan di total, lalu untuk hasil rata-ratanya itu dari hasil total dibagi 3 sehingga menghasilkan 25 sekian. Lalu untuk yang tahun 2022 sampai 2024 juga sama. Penjualannya kita jumlahkan sehingga menghasilkan ini, lalu dibagi 3 sehingga hasilnya ini. Lalu ini adalah jumlah-jumlah dan ini adalah variabel ditotalkan dan mendapatkan hasil 9. Berdasarkan informasi tersebut, nilai A dan B dapat diketahui dengan
A. 25 juta sekian didapatkan dari nilai rata-rata pada tahun 2019 sampai 2021. Lalu B. 30 juta sekian dikurang 25 sekian, lalu dibagi 3. Itu adalah dari rata-rata yang ini dikurangi dengan ini lalu dibagi 3 sehingga menghasilkan 6 triliun sekian dibagi 3 sehingga menghasilkan 2,13 sekian. Lalu selanjutnya, mensubstitusi nilai A dan B ke dalam persamaan tren penjualan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Y 2025 sama dengan 25 juta itu hasil dari rata-rata yang 2019 sampai 2021, lalu ditambah dengan hasil tadi yang dibagi 3, lalu 5 ini adalah kelanjutan dari variabel yang ini. Ini kan 2, 3, 4, lalu kita lanjutkan dengan variabel seterusnya yaitu 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Lalu 25 sekian ditambah 2,13 sekian dikali 5, sehingga 25 ini ditambah dengan hasil dari ini dikali ini yang berjumlah sekian. Jadi jumlah dari ini ditambah ini adalah hasil peramalan untuk di tahun 2025. Begitupun cara untuk tahun-tahun selanjutnya bisa mengikuti saja dengan variabel yang berbeda seperti ini 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi hasil-hasil ini adalah hasil dari peramalan 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Berikut adalah tabel bantu dari hasil penjualan menggunakan perhitungan metode semi-average dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Bisa dilihat dari tabel tersebut bahwa setiap tahunnya PT Mayora terus mengalami peningkatan produksi penjualan. Berdasarkan analisis data penjualan PT Mayora Indah Tbk selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan metode semi-average, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, metode semi-average mampu memberikan gambaran umum tren penjualan selama 5 tahun terakhir dengan membagi data ke dalam 2 bagian waktu, awal dan akhir, kemudian menghitung rata-rata masing-masing bagian. Diperoleh tren sederhana yang menunjukkan adanya peningkatan penjualan secara bertahap. 3. Metode ini cocok digunakan dalam situasi dengan tren linear yang stabil, tanpa banyak variasi atau pengaruh musiman. Dalam kasus PT Mayora Indah Tbk, metode ini memberikan gambaran yang cukup komprehensif, namun tidak cukup rinci dalam dibandingkan dengan metode peramalan lain. Berdasarkan analisis data penjualan PT Mayora Indah Tbk selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan metode least square dan metode semi-average, terdapat beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, manfaatkan metode least square untuk perencanaan jangka menengah dan panjang. Dengan keunggulan dalam menangkap pola linear secara akurat, metode least square sangat sesuai digunakan oleh PT Mayora Indah Tbk untuk meramalkan penjualan jangka menengah hingga panjang. Hasil ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun strategi produk, pengadaan bahan baku, dan ekspansi pasar. Lalu selanjutnya, menggunakan metode semi-average sebagai alat bantu peramalan awal atau analisis tren cepat. Metode semi-average tetap memiliki manfaat sebagai pendekatan sederhana untuk melihat tren umum, terutama dalam penyusunan laporan berkala internal atau presentasi manajerial yang tidak membutuhkan presisi tinggi. Namun, penggunaannya sebaiknya diawasi dan dibatasi pada analisis awal atau pendukung. Lalu yang ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap hasil peramalan dari kedua metode. Karena kondisi pasar dan perilaku konsumen dapat berubah, perusahaan disarankan untuk secara rutin mengevaluasi metode peramalan yang digunakan. Hal ini bertujuan agar model yang dipilih tetap sesuai dengan pola data aktual dan mampu memberikan proyeksi yang relevan. Lalu yang keempat, meningkatkan kapasitas data di internal perusahaan. Disarankan agar PT Mayora Indah Tbk memberikan pelatihan atau workshop singkat kepada tim pemasaran, keuangan, dan produksi terkait dasar-dasar metode peramalan kuantitatif. Pemahaman ini akan memperkuat kemampuan internal dalam respons dinamika pasar berdasarkan pendekatan berbasis data. Lalu saran yang terakhir adalah mengintegrasikan peramalan dengan sistem pengambilan keputusan. Hasil peramalan dari metode least square maupun semi-average sebaiknya tidak hanya menjadi alat analisis, tetapi juga diintegrasikan ke dalam sistem pengambilan
keputusan perusahaan. Misalnya, hasil proyeksi penjualan dapat dijadikan dasar untuk menentukan volume penjualan, jumlah produksi penjualan, serta strategi pemasaran untuk distribusi produk yang telah kita hasilkan. Sekian penjelasan dari kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.